Jangan mengambing hitamkan pelet. Bukan pelet itu. Lemahnya iman, bukan pelet. Jangan dibawa-bawa kepada pelet. Sebab banyak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Maaf, saya hamba Allah yang ingin bertanya. Saya sudah berumah tangga 10 tahun dan sudah dikaruniai anak. Semenjak pandemi ini, keluarga saya benar-benar mengalami krisis ekonomi. Penghasilan saya merosot drastis. Hingga akhirnya istri saya membantu dengan buat arisan. Namun uang tersebut akhirnya terpakai kami untuk kebutuhan sehari-hari. Kami menyesal dan sangat kalut dengan keadaan ini, Buya. Hingga akhirnya istri saya diam-diam mencarikan saya lowongan kerja untuk saya dari para pria yang suka menggodanya. Dari situ dia mulai komunikasi dengan satu orang yang yakin bisa membantu. Dia sering chatan dengan pria tersebut di belakang saya, hingga lama-kelamaan kebablasan. Pernah makan bakso bersama dengan pria tersebut dan mohon maaf, pernah pria tersebut kirim foto yang tidak pantas. Dan bahkan istri saya pernah video call sambil melakukan onani dengan pria tersebut. Istri saya seperti terkena pelet dengan pria itu, Buya. Saya kecewa berat dan bertengkar hebat dengan istri. Saat istri mengakui kesalahan-kesalahannya tersebut, istri saya pun bersumpah dengan Al-Quran tidak pernah berzina dengan pria itu. Saya masih sayang dengan istri saya, Buya. Saya maafkan dia dan dia bertobat, lalu kami coba melakukan ruqyah secara mandiri untuk istri saya sampai dia muntah darah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kami melupakan kejadian pahit ini, Buya? Dan apa ayat Al-Quran yang bisa dipakai untuk menjaga istri saya dari pelet pria itu, Buya? Terima kasih, Buya, atas jawabannya. Ada beberapa permasalahan yang harus dihadirkan lalu disadari dalam pertanyaan. Yang pertama adalah jangan biasa menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Yaitu ngumpulin arisan dipakai. Karena dia jadi pengurus arisan. Coba dia ngurusi masjid, duit masjid dipakai. Coba dia jadi kiai atau ustadzah, ya duit pondok yang dipakai. Sebetulnya yang menjadi masalah adalah amanat sudah tidak ada lagi. Makanya selagi bukan milik Anda jangan dipakai. Amanat sudah selesai. Dalam keadaan apapun, pinjam ke orang, minta izin. Kalau ini kan tidak ada yang mencatat. Ada, nanti dibayarin. Apalagi kiai juga bisa begitu. Kiai ngasih gampang, tapi nanti ada bayari. Nggak ingat, bubar semuanya, duit pondok hilang. Duit masjid hilang. Itu sebenarnya dari sifat jelek tadi kisah Nabi Yusuf ini. Perlu kita itu hati-hati. Kalau selagi bukan miliknya jangan dipakai. Kebutuhan seperti apapun cari, pinjam dengan orang yang jelas, bukan dari duit yang jadi amanat. Percaya, ini yang bikin susah kebiasaan. Ini kebiasaan mengambil sesuatu yang bukan miliknya itu menjadikan hidupnya nyungsep. Karena ngambilnya kan gampang. Nggak usah pakai pinjam, nggak usah ngomong, pakai aja. Alasannya nanti insya Allah ada duit. Nggak ada duit, habis. Ingat, selagi bukan milik kita, jangan diambil. Jangan dipakai. Pastikan, sekecil apapun. Ada duit keleleran 500 rupiah, tidak, bukan milik saya. Anak kita pun kita ajari seperti itu. Makanan bukan milik saya. Saya tidak membiasakan seperti itu. Itu haram, tidak boleh. Hebat begitu. Tapi gara-gara membiasakan, ini ya seperti itu. Ini cambuk bagi dia sebetulnya. Untung yang diurusi hanya arisan satu. Coba 10 arisan. Coba jadi pejabat tinggi, waduh kacau. Mungkin punya pondok besar, kacau. Ini dicambuk oleh Allah masih kecil, ngurus satu arisan. Segera sadar. Maka kalau istri Anda mendengar, kalau tidak mendengar ya bukan Anda yang perlu kami nasihati. Kami nasihati istri Anda, semoga dia dengar. Nasihat kepada Anda ya sabar dan dididik. Ini nasihat pada istri Anda, barangkali istri Anda mendengar dan perdengarkan. Yang kedua, waspada seorang wanita berkomunikasi dengan laki-laki. Bahkan hati-hati, semakin laki-laki itu hebat, semakin mudah meruntuhkan keimanan Anda. Dia dengan kelembutannya, dengan kalimat yang luar biasa. Bahkan mungkin dia sudah berpetualang. Jadi nggak terlalu buru-buru kadang godanya. Kenapa? Dia sudah menggoda 10 wanita. Bahkan mungkin dia sudah dengan bermacam-macam kehinaannya. Sementara ini wanita ini mungkin biasa dengan suaminya di rumah, dengan baik-baik, normal. Mulai berkomunikasi dengan orang luar. Ternyata dia lebih luas, dia lebih lembut, dan sebagainya. Hati-hati. Makanya syaitan yang paling besar di zaman ini adalah bukan ifrit lagi, tapi android. Bukan ifrit lagi. Itu yang dipegang
Itu yang menjadikan wanita komunikasi dengan laki-laki, naudzubillah. Nenek-nenek 63 tahun reuni SMA tahun 80, SMA tahun 82. Reuni ninggalkan anak cucunya. Masya Allah. Kakek-kakek. Masya Allah. Dengan kehinaan. Masya Allah. Hati-hati wahai para wanita khususnya. Jangan mudah berkomunikasi dengan laki-laki, ada batasnya. Kalau harus berkomunikasi terbuka, suami tahu dan sebagainya, mungkin hajat dan sebagainya. Kalau sudah mulai mengajak sendiri-sendiri dan sebagainya, dan Anda sendiri kok ternyata mulai menyembunyikan komunikasi itu, berarti ada setan di dalamnya. Kalimatnya sudah dibarengi dengan iblis. Rupanya dia semakin baik dan kelihatannya tidak terlalu ambisi, tidak terlalu agresif. Itu yang menjadikan seorang wanita kadang-kadang ini kok nggak anu banget. Akhirnya tambah terganggu ini perempuan. Sampai ini dalam cerita tadi kan. Alasan nyarikan kerja untuk suami, pulang kerja mulai aktif. Sampai bagi-bagi foto, naudzubillah, rendah sekali. Video callan, naudzubillah, sampai melakukan, biarpun tidak melakukan zina, jangan meremehkan. Itu muqaddimah hanya karena belum bertemu saja. Naudzubillah. Naudzubillah, rendah, wanita hina itu. Tidak bisa menghormati suaminya. Sudah diberi yang halal. Dan justru di saat sering berkomunikasi, apalagi mohon maaf, kalau dengan video dan sebagainya, seolah-olah lebih karena jauh. Seolah-olah lebih gairahnya, seolah-olah wah luar biasa. Bahkan mungkin ada seorang wanita berkata, iya Bu ya, di saat saya video callan sama seseorang, kenapa syahwat saya lebih besar daripada saya dengan suami saya? Iya, setannya ada di situ. Padahal kalau bertemu juga belum tentu. Naudzubillah. Hati-hati, itu godaannya wanita. Anda jangan macam-macam. Itu suami Anda amanat. Anda khianat, dosa besar di hadapan Allah. Sampai melakukan yang demikian itu. Cari kesenangan dengan video call. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Orang lain rindu kepada orang lain, suaminya tidak dirindukan lagi. Kemudian setelah itu, ini yang harus segera dihindari juga. Jangan mengambing hitamkan pelet. Bukan pelet itu. Lemahnya iman, bukan pelet. Jangan dibawa-bawa kepada pelet. Sebab banyak perempuan di saat terjerumus mengatakan saya dipelet. Laki-laki di saat dia terjerumus saya dipelet. Kenapa pelet dikambing hitamkan? Baca zikir hilang pelet semuanya. Jangan bawa-bawa ke pelet sudah. Pelet memang ada orang kena sihir semuanya ada. Tapi mudah untuk diselesaikan. Iman yang bisa menyelesaikan. Jadi bukan pelet, imannya yang kropos. Hati-hati, jangan sampai. Jangan diterima alasan dipelet. Ini bahaya. Di saat kita beri peluang, beri alasan, oh iya dipelet. Oh dia semakin bebas. Nanti kejadian lagi, dipelet lagi. Akhirnya nggak disalahkan dia. Pelet. Nggak ada. Jangan dikambing hitam pelet. Pelet sudah dibawa pergi sama nenek lampir tuh. Dulu ada nenek lampir. Nggak ada pelet sudah. Ini permasalahan hari ini yang kita temui dalam masyarakat. Selalu di saat ada kejadian, lalu yang disalahkan pelet. Istri saya kepelet, suami saya kepelet. Bukan. Dia gandrung dengan cara yang salah. Dia tidak takut kepada Allah. Jangan bawa-bawa urusan pelet. Banyak zikir kembali pada Allah. Takut kepada Allah. Lihat, pandang suaminya adalah yang halal. Selesai. Takut kepada Allah. Beres. Pelet-pelet hilang sendiri. Pelet akan berlalu. Pelet tidak akan nancep terus. Kalau kita dekat kepada Allah. Insya Allah. Nah jadi, jangan siapapun lihat. Yang menyelesaikan masalah ini jangan menyalahkan pelet. Sehingga gara-gara ada alasan pelet ini, akhirnya dia tidak berusaha dengan menguatkan keimanannya. Justru ini adalah pembenar bagi dia aman. Kalau sudah terjadi apa-apa, saya nggak sadar, saya dipelet. Nggak sadar apa dia ngejar kok. Yang nyewa hotel booking dia, nggak sadar bagaimana. Nggak sadar. Gara-gara ada pelet-peletan ini. Nggak ada pelet. Stop, pelet. Bukan dipelet, kau gandrung dengan cara yang salah. Kok pelet-pelet lagi, tidak ada pelet-peletan sudah. Saya menemui orang banyak ini. Dan memang kenyataannya bukan pelet. Sebab kita bercerita dari mana? Rupanya apa? Oh dari sebelum kisah pelet dia sendiri yang menghubungkan. Dia yang membiarkan fotonya dulu. Bagaimana pelet-peletan dulu? Nggak ada itu. Memang pelet ada, syihir namanya. Tapi jangan bawa pelet lain. Maka yang bertanya enggak. Semoga ini istrinya juga mendengar. Tapi ingat wahai istri yang lagi diuji dengan kehinaan ini, ketahuilah Allah Maha Kasih, kembalilah kepada Allah, tobat, pangkas itu. Tinggalkan nomor teleponnya, buang semuanya. Kenangan-kenangan, buang semuanya, berjanji takut kepada Allah. Dengan kembalinya seorang istri, maka Allah akan mengembalikan hati seorang suami.
Adapun Anda, nasihat buat Anda sebagai seorang suami, maka Anda harus punya ketegasan dalam hal semacam ini. Yaitu tadi, jangan dibawa kepada pelet-peletan. Ini adalah bencana, ini dikit-dikit pelet. Dan saya menemukan banyak cerita, alasannya pelet, mana ke pelet. Jelas gandrungnya yang sudah nggak benar kok pelet. Bagaimana dahsyatnya cinta, kan begitu. Bisa melanggar semuanya, orang tua dilanggar. Tidak ngerti syariat, makanya bercinta yang salah itu membahayakan. Allah dilanggar, nggak peduli, dilawan Allah. Sudah nggak paham resiko penyakit, resiko macam-macam, resiko murka Allah, nggak ada semuanya, gila semuanya, tutup. Tapi ingat Allah Maha Kasih. Siapapun yang pernah terpeleset dalam kehinaan, wahai saudara-saudara, Allah Maha Kasih, kembalilah kepada Allah dengan segera. Tutup aib, jangan bercerita kepada siapapun. Dan tutup pintu menuju kehinaan. Sarana prasarana yang menghantarkan kita kepada kehinaan harus kita tinggalkan. Selama tinggal kepada kehinaan. Selama tinggal dengan sebab-sebab kehinaan, Anda akan mulia. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah dosa. Ingat, mohon maaf kepada yang punya permasalahan. Kami keras begini karena kami sayang kepada Anda. Anggap saja ini adalah saya adalah seorang dokter spesialis yang lagi mencopot kanker Anda. Setelah itu Anda akan pulih. Anda menjadi istri yang solehah, mengabdi kepada suami. Kalau ada suami yang berkhianat, dengar omongan kami, saya cabut itu kanker syahwat tadi, maka akan menjadi lembut dan indah kepada istri. Insyaallah. Nuhibbukum fillahi. Kami cintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Buya Afwan, sesuai pertanyaan tadi, apakah termasuk laki-laki dayus Buya? Lalu terkait ayat Al-Quran yang bisa dipakai untuk menjaga dari pelet Buya? Baik, dayus bisa jadi Anda masuk dayus. Sebab bagaimana melihat istri begitu, Anda sedihnya hanya sedih-sedih tenang-tenang saja. Anda harus tampakkan bahasa dalam pada istri Anda bahasa Anda marah. Tapi marah Anda bukan marah brutal. Kalau dayus Anda rendah. Atau Anda sebenarnya tidak dayus, buktinya Anda berusaha untuk menyelesaikan masalah. Tapi ingat, jangan kembali kepada urusan pelet. Iman yang perlu dibenahi, nggak ada pelet. Bilang kepada istri, tidak ada pelet, no pelet. No pelet, nggak ada pelet. Selesai. Ini gara-gara pelet, nanti nggak selesai. Bukan pelet. Itu bukan karena pelet. Karena Anda tergoda. Atau dia menggoda. Syahwat, lihat bagaimana syahwat. Anda dibarengi dengan istilah cinta atau macam-macam bahasa. Itu adalah bahaya sekali. Enggak. Jadi bisa jadi Anda dayus jika Anda masih saja tenang-tenang saja, menganggap itu bukan masalah, Anda dayus. Tapi kalau Anda ternyata gelisah, Anda sedih, kemudian Anda Anda berusaha, termasuk Anda bertanya seperti ini, maka Anda bukan dayus. Tapi kalau sudah istri berlebihan, nggak benar, kok masih saja Anda terima, Anda dayus. Maka biarkan dia dengan lepas, kemudian dia biar menikah, dia biar sama kehancurannya. Karena dia memilih yang tidak baik, biasa begitu. Dan kadang unik, orang kalau sudah digobang kehinaan, seorang wanita punya masalah. Dia melakukan kehinaan dengan laki-laki. Kami duga suaminya adalah suami yang, katanya apa? Suami yang memenuhi kebutuhan batinnya. Suaminya ganteng, bahkan jauh lebih ganteng daripada yang diajak berzina. Bahkan diajak berzina adalah hanya orang yang mengantarkan sesuatu, kulinya. Suatu suami yang tidak ada. Bayangkan seorang wanita yang terlihat mulia, punya suami mulia, dia melakukan kehinaan dengan orang yang biasa mengantarkan barang-barang keluar masuk rumahnya. Kehinaan, pelet-peletan. Dipelet sama setan itu, maksudnya dibawa oleh setan. Tidak, jadi adapun bacaan-bacaan Anda tidak usah bingung-bingung bacaan Anda. Dengar baginda Nabi, Anda akan terhindar, terjauhkan daripada yang namanya santet, pelet, dan macam-macamnya dengan Anda tidur kalau bisa dengan air wudhu. Jangan lupa membaca yang diajarkan Nabi, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca ayat kursi. Kemudian Anda tiupkan di tangan Anda usapkan di wajah dan badan Anda. Setelah itu Anda tidak usah mikir tentang sihir. Ada yang berkata, Buya saya baca kok, saya masih kena sihir. Karena kamu lebih percaya kepada tukang sihirnya daripada kepada Rasulullah. Bang sudah baca begitu masih kepikiran. Kalau sudah baca ya yakin, aman. Tidak usah mikir-mikir. Lalu sudah baca masih kepikiran. Baca yakin. Bukankah ini resep dari Rasul? Masa resep dari Rasul kalah sama resepnya Pak Dukun? Resep dari Rasul harus kita yakini. Tidak usah. Yakin. Baca Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Selesai. Bismillah.
Dan juga setelah itu, kalau kena manusia, Nabi aja kena sihir. Paling hanya pusing sesaat, kaget sesaat, selesai. Nggak akan sampai merasuk ke dalam diri Anda. Itu kan pendidikan dari Nabi. Insya Allah ya, semoga dijaga semuanya. Dijaga oleh Allah semuanya ya. Nuhibbukum, mohon maaf kadang-kadang saya keras itu. Karena saya cemburu, betul. Saya cemburu kalau ada wanita muslimah dihinakan. Laki-laki muslim yang ternyata menghinakan wanita. Saya juga sedih. Sehingga kadang keras ini cambuk, ini penting. Nuhibbukum fillah, kami cintai Anda semua karena Allah.